Modal di bawah 5 juta bisa jual iPhone? Bingung cari bisnis atau penghasilan tambahan? Bisnis jual iPhone mungkin bisa jadi solusinya. Balik lagi di channel Arifino. Video kali ini kita bakal bahas topik yang lagi banyak dicari. Bagaimana caranya jual iPhone dengan modal minim. Cuman modal 5 juta atau bahkan di bawah 5 juta kita bisa memulai bisnis ini. Mengapa jual iPhone? Apakah Android atau handphone lain tidak banyak keuntungannya? Tentu sama-sama menguntungkan. Kalau jumlah keuntungan itu tidak membedakan antara iPhone atau merek handphone lainnya. Tapi kalau kita ingin memulai bisnis jual beli handphone, saran saya jual iPhone second itu lebih menarik. Pertama, permintaan pasar untuk iPhone itu sangat tinggi. Tidak tahu kenapa orang Indonesia atau orang di sekitar kita pengen punya iPhone, entah karena gengsi atau fitur atau ekosistemnya. Kedua, margin keuntungan jual iPhone bekas itu lumayan oke kalau kita pintar nyarinya. Modal 5 juta cukup gak sih untuk jual iPhone? Bisa banget asal kita tahu caranya. Langkah pertama dan yang paling penting adalah riset dan pemilihan model yang tepat. Karena modal kita cuma terbatas di 5 juta, kita fokus ke iPhone second. Jangan langsung pikir ke iPhone seri terbaru. Kita cari tahu model yang lagi banyak dicari, yang harganya belum terlalu tinggi. Contohnya iPhone 8, iPhone SE yang generasi kedua, iPhone XR atau iPhone 11 itu masih terjangkau di modal kita. Terus kita lakukan riset harga pasarnya. Harga pasar iPhone 8 sampai iPhone 11 itu harganya di sekitar berapa? Kita cek di marketplace. Biasanya saya cek harga di marketplace Facebook. Di situ sudah banyak yang posting atau pasarannya jelas. Harga iPhone second di marketplace sudah jelas, tapi banyak juga harga yang kacau. Terus kita masuk juga di grup-grup jual beli, khusus di jual beli handphone, jual beli iPhone second. Misal di sini di Makassar biasanya banyak yang posting di iPhone Makassar, iPhone second, jual beli iPhone second, jual beli iPhone Inter e-box, atau tanya teman yang pernah beli iPhone bekas, catat atau hafal harga modalnya dan perkiraan harga jualnya. Untuk kita yang baru memulai atau baru merintis usaha ini, pastikan kita mengetahui apa-apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai bisnis ini. Perhatikan kondisi fisik dan fungsi dari iPhone itu sangat-sangat disarankan. Prioritaskan iPhone yang kondisinya masih bagus, kesehatan baterai, dan semua fungsi normal. Cara cek iPhone itu gampang, lebih gampang dari handphone merek lain. Nanti saya akan buatkan video cara cek iPhone. Kemudian jangan tergiur harga murah kalau penjualnya tidak ingin ketemu atau COD. Biasanya ini adalah penipuan. Kenali atau pelajari jenis penipuan yang biasa dilakukan oleh si penipu. Biasanya menggunakan sistem segitiga untuk bertransaksi. Nanti kita akan bahas di video lain. Untuk pemula atau baru merintis bisnis ini, usahakan jangan membeli online dulu. Kalau bisa COD langsung sama penjualnya. Terus ada langkah kedua. Langkah kedua itu mencari sumber barang. Nah, setelah tahu model incaran atau model seri incaran kita, saatnya mencari barang. Di mana kita biasa mencari barang? Yang biasa saya lakukan untuk mencari barang itu di marketplace Facebook lagi, terus di Bukalapak. Kalau menurut saya ini saja dulu, ini aja dulu yang dua ini, Bukalapak dan Facebook. Tidak usah cari di Shopee atau di Tokopedia karena kebanyakan penjual di aplikasi ini tidak mau menggunakan COD. Kalaupun ada, ribet kalau misal ada apa-apa atau kenapa-kenapa pada barangnya. Untuk kedepannya, untuk retur barangnya itu ribet sekali. Jadi mending kita fokus ke Facebook, Marketplace, dan Bukalapak. Terus biasanya juga saya cari di toko titip gadai. Biasanya HP lelangan dijual di bawah harga pasaran, tapi biasanya yang dikasih harga di bawah pasaran itu langganan atau sellernya saja. Kalau mau coba ambil atau beli barang di toko titip gadai, bilang saja saya mau jual kembali, atau bilang saja saya seller baru mau cari-cari barang. Tanyakan saja seri iPhone yang kita cari. Misal iPhone XR, tanyakan berapa harganya. Contoh untuk sekarang itu
pasaran iPhone XR 64GB ya, Inter ala operator di April 2025 pasarannya di 2,8 sampai 3,3 juta. Berarti kita harus ambil di bawah harga pasarannya, maksimal kita ambil di harga 2,5. Kalau kita bisa dapat di bawah 2,5 ya alhamdulillah. Langkah selanjutnya adalah pengecekan menyeluruh. Ini adalah bagian krusialnya. Setelah kita mengambil barangnya atau membeli barangnya, sebelum kita posting atau menjualnya, kita lakukan lagi pengecekan menyeluruh. Walaupun kita sudah cek sebelum bayar barangnya di pemilik atau di toko tempat kita beli tadi, biasanya ada saja bagian yang luput atau kita kurang teliti saat cek barangnya tadi. Ada juga barang biasanya kalau kita cek biasa, cek fungsi normal, cek semua fitur-fiturnya normal, tapi setelah kita pakai, minus atau kerusakannya baru muncul. Jadi biasanya saya meminta garansi dari pemilik sebelumnya atau ke toko tempat kita beli barangnya. Jadi biasanya sebelum posting saya lakukan lagi pengecekan. Pengecekan layar, ada istilahnya dead pixel, terus pengecekan kamera, fokus atau tidaknya, tombol-tombol berfungsi atau tidak, terus memastikan semua fitur fungsinya normal, wifi, bluetooth, speaker, mikrofon, sensor telepon, dan Face ID, itu semuanya dicek lagi. Terus ada pengecekan email untuk iPhone Inter, cek email terblokir atau tidaknya, itu dicek lagi. Dan yang paling penting juga adalah bersihkan speaker atas dan speaker bawah. Oh iya, nanti saya juga buatkan video cara membersihkan speaker atas bawah iPhone tanpa bongkar iPhone-nya. Langkah terakhir adalah pemasaran dan penjualan. Kita foto produknya yang menarik, ambil foto iPhone dari berbagai sisi dengan pencahayaan yang baik, atau foto saja di luar ruangan dengan pencahayaan alami matahari. Biasanya saya foto di bagian depan menyala dengan tampilan mengenai pada iPhone-nya, dan foto bagian baterai health atau yang biasa kita sebut BH. Terus kita posting di sosial media, Facebook, TikTok, Instagram atau WhatsApp. Jelaskan di deskripsinya tentang kondisi iPhone kita, baterai health berapa persen, pemakaian berapa bulan, dan normal semua fungsi-fungsinya. Dulu waktu pertama kali posting, biasanya saya selalu memakai kata pemakaian pribadi atau bantu teman jual HP-nya. Tidak tahu kenapa selalu saja postingannya ramai kalau pakai kata-kata ini. Tips tambahan dan penutup, sabar dan tekun. Di awal mungkin penjualan belum terlalu banyak, tapi kita jangan menyerah, terus belajar dan evaluasi, kelola keuangan dengan baik, pisahkan modal dan keuntungannya, sisihkan bagian keuntungan untuk modal berikutnya. Terus jangan main slot, serius jangan main slot. Sudah banyak korbannya di sekitar kita. Apapun kerjaannya dan berapapun penghasilannya, kalau sudah terjerumus di lingkaran setan ini, pasti akan rungkat. Apalagi kita yang baru saja memulai bisnis ini. Gimana bro? Sudah ada gambaran cara jual iPhone modal 5 juta? Ingat, kunci suksesnya adalah riset yang matang, pemilihan barang yang tepat, dan pemasaran yang efektif. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa komen dan subscribe channel ini untuk tips jual iPhone lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.